wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruangan Jimit kali ini. Perkenalkan, nama saya Nada Desirani Fitriasa yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi Al-Sintan Pasca Panen Hortikultura. Adapun anggota kelompok saya yaitu ada Yunita Asmira Furnawanti, Dias Yasmina Fajri, Nana Desirani Fitriasa, Gonim Salma Alifah, Rohimah, Sophia Saula Hanin. Dan mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya penyampaian materi. Nah, modernisasi merupakan akibat dari adanya perkembangan teknologi. Teknologi menjadi penyebab semua hal mengalami yang namanya kemajuan. Dalam bidang pertanian, contohnya, seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi menyebabkan munculnya berbagai inovasi teknologi pertanian yang tentunya berperan penting terhadap produktivitas pertanian. Inovasi teknologi dalam bidang pertanian ini ditandai dengan adanya penggunaan berbagai jenis alsintan dengan fungsi yang beragam di setiap kegiatan pertanian, seperti adanya pada kegiatan pasca panen. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu kita mengetahui tentang apa itu alsinan. Nah, baik, alsinan itu merupakan suatu singkatan yang biasa digunakan atau kerap kali digunakan dengan sebutan alat dan mesin pertanian. Sesuai dengan namanya, alsinan itu merupakan alat dan mesin yang digunakan dalam berbagai macam kegiatan pertanian, dimulai dari kegiatan pengolahan lahan hingga kegiatan pasca panen. Menggunakan alsinan ini diharapkan dapat memberikan efek berupa efisiensi kerja seperti menghemat waktu, biaya, dan energi petani. Selain dalam penggunaan alsintan dianggap efektif dalam mempercepat proses pertanian. Selanjutnya penggunaan alsitan itu juga tidak hanya pada kegiatan yang berlangsung di lapangan saja, melainkan digunakan juga dalam kegiatan pengolahan hasil lahan, hasil pertanian atau pasca panen. Kegiatan pasca panen tersebut meliputi pengeringan, penyimpanan, perotokan biji pada jagung, dan lain-lain. Pada tanaman hortikultura, umumnya pasca panen meliputi kegiatan pembersihan, pengeringan, grading, dan sortasi, serta pengemasan, penyimpanan, dan pengangkutan. Selanjutnya yaitu ada macam-macam alat pasca panen hortikultura. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, lanjut. Yes. Baik, selanjutnya ada alat pembersih. Pembersihan ini dilakukan untuk membuang benda asing ataupun bahan yang tidak sejenis dari suatu produk. Pembersihan ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran dan juga benda asing yang melekat pada suatu produk. Pembersihan yang dilakukan di industri pangan dapat dikelompokkan menjadi pembersihan dengan cara kering atau dry cleaning methods dan cara basah atau wet cleaning methods. Nah, pembersihan dengan cara kering ini pada umumnya memiliki keuntungan dari segi biaya dan tidak menyebabkan bahan yang dibersihkan menjadi basah. Hal ini menjadi penting karena terdapat bahan-bahan tertentu yang memang harus tetap dalam kondisi yang kering, contohnya seperti bahan tepung ataupun biji-bijian. Selanjutnya kerugian mencakup kerugian dari pembersihan cara kering ini mencakup dihasilkannya kotoran dalam bentuk debu kering yang berterbangan sehingga jika tata letak pabrik tidak baik dapat menyebabkan terjadinya rekontaminasi atau bahkan dapat menyebabkan terjadinya letupan atau ledakan karena berdebu. Di pembersihan cara kering ini terdapat beberapa metode yaitu antara lain seperti pengayakan, lalu ada pembersihan dengan abrasi, lalu ada pembersihan secara aspirasi, pembersihan magnetik, dan juga pembersihan cara kering yang lain. Selanjutnya untuk yang pembersihan cara basah ini sangat efektif untuk memisahkan kotoran yang secara kuat menempel
pada bahan. Selain itu, pada pembersihan ini dapat dimungkinkan menambahkan deterjen ataupun sanitizer sehingga efisiensi kebersihan bisa ditingkatkan. Kerugian dari sistem pembersihan secara basah ini adalah diperlukannya cukup banyak air bekas cucian yang kotor atau limbahnya menjadi lebih banyak dan menyebabkan bahan yang dibersihkan menjadi basah sehingga mudah untuk menjadi busuk dan mengalami rekontaminasi. Maka perlu dilakukan tahap penirisan yang bisa dilakukan dengan menggunakan sistem saringan ataupun sentrifugasi. Dalam pembersihan basah ini terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan seperti perendaman, pencucian semprot, lalu pencucian dengan sistem flotasi, dan juga pembersihan ultrasonik. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada alat pengemasan. Yang kita tahu tuh pengemasan itu merupakan kegiatan yang merancang dan membuat wadah atau bungkus sebagai suatu produk. Nah, kemasan itu merupakan proses perencanaan dengan melibatkan kegiatan mendesain dan memproduksi. Fungsi utama dari pengemasan itu yaitu melindungi produk agar tetap terjaga kualitasnya. Nah, dari pengemasan ini juga ada keuntungannya yang dimana itu terdapat sebagai memperindah produk, terus memberikan jaminan produk saat pendistribusian ke lokasi, mencegah terjadinya kerusakan, serta merupakan wujud hasil desain produk yang menghasilkan produk tersebut. Dengan dilakukannya pengemasan ini juga, sebelum dikemas itu kita melakukan proses pre-cooling dan baru dikemas dengan cara memilih grade kualitas yang baik untuk dikemas lebih lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada alat penyimpanan, di mana penyimpanan ini merupakan suatu usaha untuk mempertahankan kondisi komoditi dari sejak panen hingga digunakan. Penyimpanan sendiri bertujuan untuk menjaga kondisi komoditi agar tetap segar dan memiliki kualitas yang baik. Penyimpanan ini dilakukan dengan pengaturan suhu. Pengaturan suhu ini akan berdampak pada cepat atau tidaknya sebuah komoditi tersebut untuk membusuk gitu. Nah, tujuan utama dari penyimpanan yaitu memperpanjang kegunaan dan meningkatkan kualitas, menampung produk yang melimpah, menyediakan komoditas tertentu sepanjang tahun, membantu dalam pengaturan pemasaran, meningkatkan keuntungan finansial bagi produsen, dan mempertahankan kualitas dari komoditas yang disimpan. Untuk alat yang digunakan dalam penyimpanan sendiri ada beberapa, diantaranya itu ada room cooling, forced air cooling, hydro cooling, vacuum cooling, dan package icing. Nah, salah satu alatnya itu kan ada vacuum cooling atau pendingin vakum. Ini merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mendinginkan sayuran berdaun atau beberapa jenis buah. Mekanisme kerja alat ini adalah dengan meletakkan buah dan sayur pada ruang vakum, dan udara akan ditarik menggunakan pompa vakum hingga air dalam jaringan buah mulai mendidih. Panas laten yang digunakan untuk penguapan sensibelnya dan sebagai akibat terjadi penurunan suhu. Alat ini memiliki beberapa bagian seperti kompresor, kondensor, katup ekspansi, evaporator, dan refrigerant. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya itu alat pengeringan. Pengertian dari pengeringan itu sendiri adalah suatu upaya untuk mengurangi isi air pada bahan sampai tercapainya kandungan air yang balance atau seimbang dengan lingkungan sekitar. Tujuan dari proses pengeringan itu sendiri adalah untuk mengurangi kandungan air sehingga memperlambat laju kerusakan bahan oleh jamur. Metode yang digunakan pada proses drying ada beberapa macam. Yang pertama yaitu ada indirect or contact drying, di mana pada proses ini bisa dilihat semacam pada drum drying serta vacuum drying. Yang kedua yaitu ada freeze drying, di mana freeze drying ini diaplikasikan pada pengeringan makanan karena mampu menjaga kandungan biologis protein serta mempertahankan ikatan-ikatan vitamin serta bioaktif. Yang ketiga yaitu ada natural drying, di mana proses ini terjadi ketika bahan dikeringkan dengan udara yang tidak dipanasi.
Proses ini berjalan secara lambat dan tergantung pada cuaca. Yang selanjutnya ada metode pengoperasian rotary dryer, antara lain dioperasikan secara batch atau semi-batch dan continuous. Metode pengoperasian rotary dryer secara batch atau semi-batch, di mana alat dioperasikan hanya berlangsung sesaat ataupun berulang pada keadaan unsteady state. Untuk pengoperasian rotary dryer secara continuous dilakukan dalam kondisi steady state. Dalam proses ini, bahan ditambahkan pada dryer serta bahan yang dikeringkan secara kontinu dikeluarkan dari dryer. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Dias. Demikian presentasi kelompok kami. Sebagai moderator, saya meminta maaf atas kekurangannya. Jadi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.